Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi sama Pak Guru ya. Eh, jadi di sini kita akan bahas lanjutan dari materi kemarin ya. Kalau kemarin kan kita berbicara tentang klinik hewan tuh kayak gimana sih? Apa sih klinik hewan tuh? Apa aja sih yang harus dilakuin di klinik hewan tuh gitu. Nah, jadi ruang lingkup klinik hewan tuh kita belajar kemarin. Gimana cara kerjanya kayak gitu. Nah, jadi di kesempatan kali ini eh, kita bakal ngebahas setelah ketika pasien datang, hewan datang gitu, atau klien datang membawa pasien ke klinik hewan. Nah, kita membahas apa yang harus kita lakukan gitu. Semisal kita ada di eh, semisal kita lagi atau sebagai tenaga administrasi kayak gitulah. Jadi ada pasien datang, terus apa yang pertama kita lakukan? Jadi yang pertama kita lakukan itu sebagai tenaga administrasi tentu kita bakalan ngisi form ya, yang kemarin Pak Guru udah bilang ya, itu form rekam medis ya. Jadi apa itu rekam medis? Mungkin masih ingat karena baru kemarin. Rekam medis adalah berkas yang berisi catatan. Jadi seperti yang Pak Guru katakan kemarin, semua kegiatan yang kita lakukan selama pemeriksaan, semua kegiatan yang kita lakukan selama pemeriksaan itu tercatat dalam rekam medis ini. Nah, rekam medis itu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien. Identitas ya. Jadi identitas itu kayak nama kayak gitu-gitulah. Pemeriksaan, pengobatan. Nah, ini mungkin udah kemarin ya. Tapi Pak Guru yang lagi aja, rekam medis digunakan untuk mengetahui riwayat penyakit. Riwayat ya. Jadi dokumen kita buka lagi kalau ada yang datang pasien yang sama gitu. Nah, kemudian ini adalah contoh kop rekam medis. Jadi yang paling atas lah gitu. Nanti di slide terakhir bisa kalian lihat. Nanti itu ada satu form langsung, satu kertas langsung rekam medis. Ya, jadi di sini rekam medis hewan. Nah, harus ada alamat kliniknya. Contohnya kita punya klinik SMKPP Negeri Bima. Alamatnya Jalan Datuk Dibanta, Jatiwangi, Kota Bima. Dokter hewannya siapa gitu. Nomor HP-nya dokter hewan atau nomor HP klinik lah. Karena di sini kan kita belum punya atau masih merangkap ya. Jadi nomor HP klinik masih nomor HP saya juga gitu. Nah, email gitu. Nah, kemudian di kotak di bagian pertama kita bakalan ngelihat 4 kotak gitu. Ada keluhan menurut pemilik, ada signalemen, ada anamnesa, ada keterangan pernah diobati, terus obat apa yang pernah. Jadi dalam kotak kayak gini kita tulis ya, kotak kayak gini. Nah, ini keluhan menurut pemilik. Jadi keluhan apa aja yang semisal pasien datang nih, klien datang nih bawa pasien gitu, masuk mereka mau obat di hewan gitu. Oh, boleh duduk dulu Bu, silakan, keluhannya apa gitu. Hewan saya ini nggak mau makan, itu contohnya kayak gitu ya. Nah, hewan saya ini nggak mau makan kayak gitu. Nah, jadi itu keluhan menurut pemilik. Udah berapa hari Bu gitu. Kalau nggak mau makan udah 3 hari. Jadi kita pertama-tama itu kita dengarkan dulu, pemilik hewan tuh atau klien kita itu berbicara tentang keluhannya. Nah, baru kita masuk ke signalemennya, kita isi yang kedua. Jadi signalemen itu adalah identitas pasien yang membedakan antara pasien yang satu dengan pasien yang lain atau hewan yang satu dengan hewan yang lain. Contoh, sama-sama kucing. Nah, contohnya sama-sama kucing. Nah, jadi yang membedakan kucing yang satu dengan yang lain itu banyak. Nah, dari nama kucingnya, warna bulunya, jenis kelaminnya. Nah, contohnya kayak sama-sama putih. Nah, apa yang membedakannya? Kita cari tahu. Nah, itu adalah identitasnya, warna putih, tapi yang satu tuh ekornya agak kehitaman dikit. Nah, gitu. Jadi semua yang membedakan antara hewan yang satu dengan hewan yang lain. Ras itu jenis kucing ya, jenis kucing. Jadi jenis kucingnya tuh kayak kucing Angora, kucing Persia atau kucing lokal Bima kayak gitu. Nah, kemudian umurnya berapa tahun gitu, berapa bulan gitu. Jenis pasien atau jenis hewan. Ada jenis hewannya itu apa? Kucing, anjing itu jenis ya. Kalau ras sama jenis itu beda. Ras itu dari jenis itu kita bedakan lagi. Nah, ras apa dia gitu.
warna bulu, banyak hal. Pokoknya yang menciri banget deh dari hewan itu gitu. Kemudian setelah signalemen kita isi anamnesa. Anamnesa itu adalah wawancara antara dokter atau tenaga kesehatan dengan klien untuk memperoleh keterangan-keterangan tentang keluhan dan penyakit yang diderita pasien. Nah contoh, kucing ini nggak mau makan. Nah kita tanya, sebelumnya dikasih makan apa bu gitu. Sebelumnya dia makan apa bu. Jadi anamnesa ini kita gali sedalam mungkin informasi. Karena kebanyakan kita kan cuma dengar gak mau makan kucing saya gitu. Gak mau makan sapi saya, gak mau makan kambing saya. Nah kita tanya. Jadi kita gali lebih dalam informasi melalui anamnesa ini gitu. Kenapa gak mau makan ya bu gitu. Sebelumnya dia makan apa, atau pernah dikasih makan apa. Mungkin dia salah makan bisa jadi. Nah kayak ini salah satu contohnya ya. Hati-hati, jadi kebanyakan klien juga cuman nggak terlalu memperhatikan kucingnya, jadi cuman ini aja, cuman mereka ngomong aja gitu, nggak mau makan aja gitu. Mereka taunya kucingnya udah kayak gitu juga kebanyakan. Nah jadi anamnesa adalah kegiatan wawancara antara dokter atau tenaga kesehatan. Nah jadi di sini bukan cuma dokter ya, jadi tenaga administrasi juga, tenaga kesehatannya juga itu berwawancara atau berbicara, komunikasi, tanya ya. Kemudian baru kita isi biodata pemiliknya. Baru kita isi biodata pemiliknya, ada pemiliknya siapa, kucing itu atau sapi itu. Kemudian alamatnya di mana, nomor teleponnya berapa, terus nama hewannya apa gitu. Jadi setiap pemilik hewan itu wajib kasih nama. Jadi ini untuk membedakan, sehingga saat mereka datang lagi nanti, mereka bawa pasien lagi, mereka bawa pasien kita lagi atau klien bawa hewannya lagi. Nah kita biar tahu, oh ini hewan yang sama kemarin, kita buka catatan rekam medisnya gitu, riwayatnya dia pernah punya sakit ini gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke pemeriksaan klinis. Di pemeriksaan klinis itu ada gen, KK, KNK, otot, sirk, pencernaan. Nah jadi di sini yang pertama guru jelaskan itu general atau umum. Kemudian KNK kulit dan kuku. Kemudian yang ketiga otot. Kemudian yang keempat sirkulasi. Yang kelima pernafasan. Yang keenam pencernaan. Baru yang ketujuh perkencingan. Kedelapan mata. Kesembilan telinga. 10 saraf. 11 limfa. Kemudian 12 mukos. Nah baru di bawahnya ada suhu, pulsus, respirasi ya, respirasi. Nah jadi di sini kan ada dua. Respirasi itu apa? Respirasi itu pernafasannya. Nah jadi pernafasannya kita cek dulu pernafasannya berapa kali per menit. Nah baru kita tahu normal atau enggak gitu ya. Kemudian ada berat badannya. Kemudian ada CRT, kemudian ada jantung ya. Jantungnya, jantung. Oke, jantung sama sirkulasi ini sama ya, sirkulasi jantung ya. Jadi jantungnya berapa kali per menit baru kita baru kita isi normal atau tidak normalnya. Oke. Kemudian, nah ini keterangannya. Jadi gen itu general atau umum, bahasa Inggris ya, general, umum. Kemudian itu digunakan metode inspeksi. Jadi kita general, inspeksi itu melihat ya. Jadi metode pemeriksaan itu ada yang namanya inspeksi, palpasi, perkusi, dan auskultasi. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Jadi intinya kalian paham dulu bahwa inspeksi itu melihat ya. Kemudian KNK itu adalah kulit dan kuku. Kemudian ada S itu suhu, P itu pulsus. Ya. Jadi pulsus itu kita cek aliran darah ke seluruh tubuh. Nah, kalau kalian pernah mungkin lebih tren di kalian itu ngecek nadi gitu ya. Jadi kalau kalian mungkin pernah pegang tangan kalian, terus kalian rasain denyut nadi. Nah, kayak kurang lebih kayak gitu. Cuman di kucing itu kita lebih banyak kita lakukan di paha. Ya, di paha, di arteri femoralis. Ya. Kemudian ada R itu respirasi atau pernafasan. Jadi pernafasan itu kita baru tahu dia normal atau enggak.
kita tahu dulu berapa sih range normal buat respirasi atau pernafasan kayak gitu ya. Kemudian ada BB, berat badan, jadi kita timbang. Kita punya timbangan ya. Jadi kita punya timbangan itu besar, itu muat sampai kambing muat ya. Pokoknya kita punya timbangan besar, kecuali timbangan sapi kita belum punya. Semua timbangan, pokoknya Pak Guru katakan kemarin, itu bahwa semua peralatan klinik itu kita udah punya. Semua. Alhamdulillah sekolah kita dapat banyak bantuan alat gitu. Itu berkat kepala sekolah dan guru pegawai-pegawai di sekolah kita yang benar-benar kerja luar biasa buat peralatan sekolah kita. Jurusan PKT benar-benar kayak diperhatikan banget lah gitu ya. Kemudian ada CRT, ada capillary refill time. Jadi capillary refill time itu kita kayak gini. Kalian buka mulut, itu kan ada mulut yang kalian buka mulut, di atas gigi itu ada yang warna merah. Nah, jadi yang warna merah itu kita tekan kan nanti warna putih. Begitu kita lepas, berapa detik dia balik. Nah, itu yang kita hitung. Kalau lama dia balik, anggaplah kalau lama kita anggap di atas 2 detik. Kalau cepat kita anggap di bawah 2 detik. Jadi dia normal ya. Nah, kemudian ada jantung. Baru jantung ini kita cek menggunakan stetoskop. Ya, jadi kita punya banyak juga stetoskop. Jadi sekali waktu nanti kita akan praktek semua yang ada di pemeriksaan rekam medis ini. Ya. Kemudian baru kita lakukan diagnosa, baru kita berikan diagnosa banding, kemudian prognosa, lalu kita terapi. Nah, apa itu diagnosa? Nah, di sini ada keterangan lagi ya. Diagnosa adalah menentukan jenis penyakit yang diderita pasien berdasarkan gejala klinis yang ditimbulkan. Jadi kita periksa nih, misalnya general atau gen secara umum gitu. Nah, kita lihat secara umum itu tidak normal. Jadi nanti kita tulis di keterangan di bawahnya. Tidak normal. Kenapa tidak normal? Misalnya bulunya rontok, kayak gitulah. Bulunya rontok gitu. Nah, terus pencernaannya tidak normal. Kenapa tidak normal? Keterangan di bawahnya, contohnya dia fesisnya encer atau sera gitu. Nah, sera sapi pak gitu. Nah, baru kita berikan diagnosa. Baru kita tentukan, sapi ini cacingan gitu. Baru kita diagnosa banding. Nah, diagnosa banding adalah diagnosa yang dilakukan dengan membandingkan tanda-tanda klinis suatu penyakit dengan tanda klinis penyakit lainnya. Misalnya kita udah diagnosa, kemungkinan dia ini cacingan nih gitu. Kayak sapi yang tadi ya. Nah, terus ada kemungkinan lain. Semisal dia gangguan pencernaan Pak Guru gitu. Pencernaannya kenapa? Mungkin salah makan kayak gitu ya. Ya kita kan kayak gitu. Kalau manusia juga kan kayak gitu. Cara ngaham ada ke, sera ada gitu. Orang ngafoom ada ke gitu. Nah, sapi juga kayak gitu. Kalau salah dikasih makan juga kayak gitu. Ya. Kemudian baru kita lakukan prognosa. Prognosa adalah yang digunakan dalam penyampaian untuk memprediksi perjalanan penyakit. Jadi kita prognosa. Prognosa itu kayak gini. Jadi kita bisa menentukan prognosa itu hewan ini bisa sembuh atau tidak bisa sembuh. Makanya ada kata fausta atau infausta. Fausta itu artinya mampu disembuhkan, infausta itu tidak mampu disembuhkan. Ya. Contohnya penyakit kayak penyakit kanker gitu. Kanker stadium 4. Jadi jangan kalian berpikir hanya manusia aja yang punya kanker ya. Atau kena virus gitulah. Kalau kena virus kan udah virus yang udah benar-benar kayak nggak mampu gitu. Kita obati lagi, kita tulis keterangan infausta. Nggak masalah gitu. Jadi kita itu yang penting berusaha mengobati hewan. Nggak masalah hewannya, tetap aja namanya juga makhluk hidup pasti bakalan mati. Nah kayak gitu ya. Jadi ada keterangan kita tidak mampu. Jadi dokter hewan juga, kita perawat hewan juga, anak-anak di kesehatan hewan juga makhluk hidup, namanya makhluk hidup yang nggak selamanya mampu kita selamatkan kayak gitu. Intinya kita adalah berusaha hewan ini sakit apa kita obati kayak gitu. Nah, jadi baru ada keterangan fausta. Fausta itu bisa disembuhkan, infausta itu tidak bisa ya. Kemudian baru kita terapi. Terapi adalah pengobatan yang diberikan untuk kesembuhan. Misalnya keterangan kita ya, contoh ya. Diagnosa cacingan Pak, diagnosa bandingnya gangguan pencernaan gitu. Nah, kemudian dari prognosa kita tulis fausta, artinya mampu disembuhkan. Baru kita berikan obat cacing. Nah, obat cacing artinya sapi atau kucing ini dia
kena cacingan baru kita berikan obat cacing. Nah baru kita tulis obat cacing kayak gitu. Nah baru nanti seandainya gitu, seandainya di klinik tidak mampu diobati atau obat di klinik kurang gitu, baru kita resepkan obatnya. Nah, resep ini bisa resep ya, R itu resep ya. Resep ini bisa obatnya langsung dibeli sama pemilik hewan, bisa juga obat ini nanti disuruh beli pembeli, nanti kita yang kasih kayak gitu ya. Makanya resep ini gitu. Nah ini form rekam medis secara umum ya, dari penjelasan tadi. Nah ini Pak Guru udah ganti nama ini ya, formnya ya, dengan nama teman Pak Guru sendiri. Kayak gini lah formnya yang lengkap lah kurang lebih. Jadi kalian bisa lihat apa yang masih kurang Pak Guru jelaskan, boleh kalian tanya besok ya, atau nanti gitu, karena Pak Guru upload video ini malam ya, jadi bisa kalian lihat sendiri. Jadi intinya mungkin itu aja dari Pak Guru. Jadi intinya setelah masuk ke klinik apa aja yang kita lakukan kayak gitu. Jadi semua yang kita lakukan selama kegiatan klinik itu benar-benar dicatat di sini. Boleh kalian perhatikan semuanya, sampai obat apa yang kita kasih, kemudian perkiraan penyakit lain kalau gejalanya kayak gini tuh apa kayak gitu. Nah baru prognosanya kita tentukan dia bisa sembuh atau enggak gitu. Semuanya tercatat, sehingga ketika ada sesuatu problem atau datang lagi hewan yang sama, kita bisa buka catatan ini untuk membandingkan, oh dia sakit yang sama, berarti kemungkinan sebelumnya tidak diobati. Nah ini untuk menghindari kita juga, untuk menghindari agar kita itu tidak gampang tertipu. Nah contohnya dia datang dengan hewan yang lain gitu, contoh hewan yang lain dengan sama-sama kucing, dia datang, dia katakan Pak dokter, hewan yang kemarin tuh nggak sembuh-sembuh. Terus kita buka catatan rekam medis kita lihat ciri-cirinya, oh enggak, ini bukan kucing kemarin Bu, ini beda. Nah kayak gitu, kami punya datanya, nama kucingnya ini, warnanya kayak gini, semuanya kami punya datanya Bu, ini contohnya. Nah jadi kayak gitu. Jadi biar kita juga, ini adalah kekuatan buat kita juga. Selain karena kewajiban memang harus diisi, jadi kekuatan juga, catatan juga. Jadi rekam medis ini penting sangat untuk kita di klinik. Oke, setelah di klinik, nah setelah kemarin kita belajar klinik tuh kayak gimana, hari ini kita belajar masuk di kliniknya kayak gimana. Nah selanjutnya kita mungkin belajar banyak seperti pemeriksaan apa aja pemeriksaan di dalamnya. Jadi ini kan cuma secara umum aja, ngisi rekam medisnya. Nah pemeriksaannya kayak gimana mungkin kita bisa langsung praktek, atau kalau belum mampu kita teori lagi gitu, nanti sekali waktu langsung praktek ya mungkin itu aja dari Pak Guru. Kalian bawa adil lagi, semoga kalian tetap semangat belajar ya, semangat belajar, semoga kalian bisa jadi orang-orang sukses suatu hari nanti. Amin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.